Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Krisnayu Cahyani, NIM 18130310337 dari program studi pendidikan kimia kelas 7B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pendirian bimbingan belajar untuk memenuhi UAS Perencanaan Kewirausahaan Pendidikan Kimia. Baik, langsung saja menuju slide selanjutnya. Nah, di sini saya menyajikan pustaka rujukan yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint mengenai tutorial pendirian usaha bimbingan belajar, yang mana saya menggunakan 4 website, diantaranya yang pertama itu ada dari Jurnal Entrepreneur, kemudian yang kedua itu ada dari serbamuslimah.com, kemudian yang ketiga ada dari usahanow.com, dan yang terakhir itu ada dari franchisebimbel.com. Baik, langsung saja menuju topik pembahasan kali ini, yaitu mengenai tutorial pendirian usaha bimbingan belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana strategi awal bisnis bimbingan belajar. Yang pertama, itu ada gandeng partner untuk bergabung. Kemudian yang kedua, itu ada awali dari rumah. Dan yang terakhir, itu ada persiapkan bisnis bimbingan belajar. Nah, dalam menggandeng partner untuk bergabung ini, tujuannya adalah untuk membagi beban sehingga diri sendiri atau pengusaha itu tidak merasa terbebani sepenuhnya untuk memegang seluruh kerjaan yang ada pada usaha bimbingan belajar tersebut. Selain itu, dengan menggandeng partner juga dapat membagi pemegang keuangan atau pemegang administrasi. Kemudian selain itu juga promosi atau jangkauannya dapat lebih luas sehingga relasi untuk memperkenalkan usaha bimbingan belajar itu lebih banyak. Kemudian yang kedua itu ada awali dari rumah. Mengapa harus diawali dari rumah? Mengingat biaya penyewaan kios atau suatu tempat yang akan dijadikan kantor itu tidak murah, dan sebagai pembisnis awal atau pengusaha baru, modal yang kita gunakan itu diusahakan seminimum mungkin, sehingga disarankan dalam strategi awal bisnis bimbingan belajar kali ini itu adalah dengan mengawali dari rumah, sehingga rumah tersebut dapat dijadikan sebagai kantor atau tempat usaha bimbingan belajar dalam strategi awal bisnis bimbingan belajar itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada persiapkan bisnis bimbingan belajar. Nah, di sini dalam mempersiapkan bisnis bimbingan belajar itu ada beberapa komponen, diantaranya yang pertama itu ada menganalisis kurikulum yang sedang berlaku sehingga dapat menyesuaikan dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Mengapa perlu dilakukan analisis kurikulum? Mengingat kurikulum yang diterapkan di beberapa tempat itu berbeda-beda, terkhusus untuk di Indonesia sendiri sedang diterapkan kurikulum 2013, sehingga bimbingan belajar diharapkan dapat menyesuaikan kurikulum yang digunakan sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat selaras dengan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua itu ada mempersiapkan materi yang dipelajari dalam tiap semesternya. Nah, dalam mempersiapkan materi ini pihak-pihak dari bimbingan belajar itu diharapkan untuk berkoordinasi sehingga dapat menyiapkan suatu materi yang pantas untuk diberikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga itu menganalisis soal-soal yang sering diujikan sehingga dapat mempersiapkan latihan soal. Nah, menganalisis soal-soal ini sangat diperlukan sehingga nanti siswa lebih bisa melihat tipe-tipe soal yang sekiranya umum keluar baik dalam ujian tengah semester, ulangan harian, ujian akhir semester, bahkan ujian nasional. Kemudian selanjutnya itu ada membuat tips atau cara cepat mengerjakan soal. Nah, inilah yang membedakan bimbingan belajar dengan sekolah itu sendiri, di mana di sekolah itu biasanya dalam mengerjakan suatu soal itu dikerjakan sesuai dengan rumus atau aturan yang berlaku. Namun di bimbingan belajar itu sendiri akan diberikan suatu tips atau cara cepat dalam mengerjakan soal sehingga siswa nantinya menjadi lebih praktis dan lebih cepat dalam mengerjakan soal. Nah, ketepatan dan kecepatan mengerjakan soal ini menjadi nilai plus dalam setiap bimbingan belajar. Kemudian selanjutnya itu adalah mencari kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan setempat, di mana kalender pendidikan ini diperlukan untuk menyusun suatu jadwal pembelajaran di usaha bimbingan belajar.
Selain itu juga mengetahui kapan ujian akhir, ujian tengah semester, bahkan ujian nasional. Selanjutnya ada mempersiapkan modul tiap bidang studi. Nah, ada baiknya dalam mempersiapkan modul ini dipelajari terlebih dahulu bagaimana tipe-tipe modul yang ada atau yang telah disebarluaskan oleh bimbel lain. Sehingga dari usaha bimbel yang akan kita dirikan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari modul-modul yang telah ada sehingga kita dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, di sini disarankan untuk membuat modul dengan gaya bahasa yang ringan, sesuai dengan tahap perkembangan serta psikologi pembacanya, lengkap namun tetap sistematis dan mudah dipelajari. Selanjutnya yang terakhir itu mempersiapkan administrasi untuk bisnis bimbingan belajar. Nah, sekiranya administrasi yang diperlukan dalam bisnis bimbingan belajar itu seperti formulir pendaftaran, data siswa yang telah mendaftar, data presensi atau absensi siswa, jadwal harian itu meliputi jadwal pembelajaran, jadwal tugas karyawan, serta jadwal guru yang mengajar, dan presensi atau absensi dari tentor atau guru itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi umum yang digunakan untuk mendirikan bisnis bimbingan belajar. Yang pertama itu ada mempersiapkan visi dan misi. Nah, dalam mempersiapkan visi dan misi ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena visi dan misi ini menjadi pondasi bagi bisnis bimbingan belajar itu sendiri. Nah, visi dan misi inilah yang akan mengantar pengusaha untuk menjalankan bisnisnya bersama dengan karyawan-karyawannya. Kemudian yang kedua itu ada menentukan konsep. Nah, bisnis bimbingan belajar yang akan dijalankan itu harus memiliki konsep yang baik dan memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Nah, karena pada tempo sekarang ini kompetitor bisnis di bidang bimbingan belajar ini cukup banyak atau beragam. Nah, lakukanlah riset terlebih dahulu terhadap konsep yang akan diterapkan. Kemudian yang ketiga itu ada menentukan segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini cukup penting karena dalam bisnis bimbingan belajar itu sangat beragam jenisnya. Nah, jadi dalam segmentasi pasar ini pengusaha harus menentukan apakah bimbingan belajar yang akan yang akan didirikan ini diperuntukkan untuk siswa SD, SMP, SMA dengan jenjang kelas yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat itu ada menganalisis kurikulum seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai persiapan bimbingan belajar. Kurikulum ini sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Jadi diharapkan kurikulum ini disesuaikan dengan kurikulum yang telah diterapkan pemerintah sesuai dengan klasifikasi pendidikan yang pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi informasi mengenai kurikulum ini harus diketahui oleh pengusaha bimbingan belajar sehingga dapat menerapkan kurikulum yang ada pada bimbingan belajar tersebut dan tidak lupa memberikan sentuhan-sentuhan atau inovasi-inovasi agar dapat membedakan usaha bimbingan belajar ini dengan usaha bimbingan belajar yang lain. Kemudian selanjutnya itu menentukan strategi marketing. Nah, strategi marketing ini sangat penting karena agar publik dapat mengetahui tentang bisnis bimbingan belajar yang akan dijalankan. Jadi pemasaranlah menjadi kuncinya. Jadi pengusaha itu melakukan marketing yang tepat dengan sasaran agar bisa menarik calon pelanggannya untuk menggunakan jasa bimbingan belajar yang ditawarkan. Contoh dari strategi marketing itu ada promosi menggunakan flyer atau brosur, ataupun dengan media online seperti Instagram, Facebook, maupun website. Kemudian selanjutnya itu ada menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, sumber daya manusia yang mumpuni dalam usaha bimbingan belajar ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar, di mana sumber daya manusia di sini disebut adalah guru. Jadi, guru atau pengajar ini diharapkan berkompeten sehingga bimbingan belajar ini dapat menarik para calon pelanggan, di mana pengusaha juga dapat bekerja sama dengan para mahasiswa yang mumpuni pada bidangnya masing-masing, sehingga dapat selektif memilih SDM-SDM yang mumpuni di bidang
masing-masing dalam usaha bimbingan belajar. Kemudian selanjutnya itu ada mempersiapkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi di sini dalam mempersiapkan administrasi yang seperti saya jelaskan sebelumnya itu sangat penting, seperti misalnya formulir pendaftaran, data siswa, dan lain-lain, serta pengelolaan keuangan yang baik. Jadi dalam pengelolaan keuangan usaha itu harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena agar kita dapat mengetahui secara jelas pengeluaran serta pemasukan yang telah dilakukan oleh usaha bimbingan belajar tersebut, sehingga nantinya kita dapat melihat bagaimana keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari usaha bimbingan belajar itu sendiri. Jadi sekian pembahasan saya mengenai tutorial pendirian usaha bimbingan belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.